yang di Siro. Boleh. Ya, saudara, apabila Arjuna hinggap Gapura 9 orang. Ini lampunya sini. Sepertinya semuanya. Untuk melakukan diskusi, kami undang moderator Bapak Felix Wangari untuk melakukan diskusi. Kami silakan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami memohon izin Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Pengarah Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan juga serta anggota Mendagri dalam hal ini Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri dan juga yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Papua dan juga yang kami hormati para peserta audiensi di dalam pertemuan hari ini. Pertama-tama kami memohon izin Bapak Wakil Presiden, kami akan memandu proses audiensi ini. Pertama-tama kami memperkenalkan kepesertaan di dalam audiensi ini. Di pagi hari ini proses audiensi pertama akan diawali dengan laporan dan update dari pemerintah Provinsi Papua. Dalam hal ini Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Papua akan melaporkan perkembangan perjalanan otonomi khusus selama 21 tahun terakhir ini dan juga agenda-agenda ke depan. Setelah Bapak Sekretaris Daerah akan dilanjutkan yang terhormat Bapak Ketua DPRD Provinsi Papua akan menyampaikan juga perkembangan dan juga saran masukan kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua. Kemudian selanjutnya akan diikuti penjelasan atau laporan dari Yang Mulia Ketua Majelis Rakyat Papua. Nanti Bapak Ketua DPRD dan Bapak Ketua DPRD akan menyampaikan, jadi diwakili oleh Bapak Ketua DPRD. Dalam hal ini audiensi kemudian akan bergulir untuk diskusi selanjutnya. Jika ada saran masukan dari Bapak Pangdam. Setelah itu juga di dalam kepesertaan dalam audiensi ini para bupati khususnya di wilayah Tabi telah hadir beberapa bupati yang hadir di tengah-tengah kita. Demikian juga Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu yang mulia, di tengah-tengah kita juga hadir anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua untuk mewakili Provinsi Papua adalah Bapak Pendeta Albert Yogu. Kami persilakan untuk berdiri. Ini beliau mewakili representasi untuk perwakilan Provinsi Papua. Kemudian untuk representasi dari Provinsi Papua Barat yang terhormat Ibu Irene Manipuli. Untuk 4 provinsi lain, Bapak Wakil Presiden saat ini Bapak Mendagri, Bapak Mendagri sedang mempersiapkan sehingga nanti untuk proses penyiapan keputusan Presiden. Untuk selanjutnya di kesempatan ini yang baik ini kami mempersilakan pada Bapak Sekretaris Daerah untuk menyampaikan
laporan beban otsus dan saran-saran masukan ke depan. Kami persilakan Bapak Sekda. Saya sudah siapkan video hanya 6-7 menit untuk kita merefresh perjalanan otsus selama 21 tahun. Saya persilakan. Mengungkap fakta pembangunan Papua, rekam jejak implementasi otsus sejak periode 2001 hingga 2021. Jejak-jejak 3 periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam era otonomi khusus Papua. Dr. J.P. Salosa dan DRH Konstan Karma periode 2001 hingga 2005. Visi, di tahun 2005 Provinsi Papua memiliki landasan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang kuat bagi terwujudnya masyarakat Papua menjadi tuan di negeri sendiri. Dalam bidang ekonomi, penjaminan kredit mikro untuk usaha kecil menengah. Dalam bidang infrastruktur, pembukaan isolasi wilayah agar hubungan antar wilayah, daerah pedalaman, daerah terpencil, dan kawasan perbatasan dapat terjangkau. Dalam bidang pendidikan, bantuan biaya pendidikan untuk siswa dan peningkatan biaya operasional sekolah, pembangunan sarana dan prasarana fisik pendidikan. Pada bidang kesehatan, tersedianya pelayanan dasar bagi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana fisik pelayanan rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat. Barnabas Syekhu SH dan Alex Hasegem SE, periode 2006 hingga 2011. Visi membangun Papua baru. Dalam bidang pendidikan, intensifikasi pembangunan SD kecil dan pendidikan pola asrama. Dalam bidang kesehatan, pembangunan kesehatan gratis. Kebijakan penting lain adalah rencana strategis pembangunan kampung atau respek. Program ini merupakan terobosan baru untuk membangun dari bawah. Lukas NMB SIPMH dan Clementinal SEMM periode 2013 hingga 2018 dan periode 2019 hingga 2023. Visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Menghasilkan Perdasus nomor 25 tahun 2013 tentang pembagian, penerimaan dan pengelolaan keuangan otonomi khusus, yaitu 1. Fondasi kelembagaan pengelolaan dana otsus Papua. 2. Perubahan porsi alokasi dana otsus menjadi 20% untuk provinsi dan 80% untuk kabupaten kota. Dalam bidang pendidikan, peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pemberian beasiswa unggul Papua. Dalam bidang kesehatan, peningkatan akses, kualitas, serta jangkauan pelayanan kesehatan ke kampung-kampung, Kartu Papua Sehat atau KAPS, Yankes Kijang, pelayanan kesehatan kaki telanjang. Dalam bidang infrastruktur, telah dihasilkan sarana dan prasarana pendukung konektivitas yang membuka isolasi wilayah, infrastruktur ekonomi dan pelayanan publik. Tahun 2021, pemerintah Provinsi Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 tahun 2021. Percepatan pembangunan infrastruktur atau Infradas Papua, pembangunan 14.000 rumah masyarakat. Dalam bidang ekonomi, program strategis pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung atau prospek dengan nilai 100 juta rupiah per kampung. Gerakan Bangkit Mandiri Harapan Seluruh Rakyat atau Gerbang Mas Pasar Papua melalui akselerasi program Gemas Papua. Berdaya Ekomas di kabupaten-kabupaten terpilih sebagai Center of Excellence berbasis 5 wilayah pembangunan berbasis adat. Dalam bidang keuangan daerah, kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Papua terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus adalah berupa adanya 1. Pos penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya setara 2% dari plafon dana alokasi umum nasional selama 25 tahun, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan juga kesehatan. Yang kedua, pos dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Penerimaan dana otonomi khusus mengalami peningkatan secara signifikan, rata-rata 9% per tahun, seiring dengan meningkatnya plafon dana alokasi umum nasional. Penerimaan dana tambahan untuk infrastruktur mulai terrealisasi pada tahun 2007, dan secara kumulatif, pemerintah Provinsi Papua telah menerima DTI sebesar 21,8 triliun rupiah periode 2007 hingga 2020. Rata-rata kontribusi dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur terhadap APBD mencapai 64,9% dari total pendapatan daerah. Rata-rata pertumbuhan IPR Papua 2011 hingga 2020 sebesar 1,05 per tahun, di atas rata-rata pertumbuhan IPR nasional yang berada di angka 0,79 per tahun.
Tingginya perkembangan nilai pengeluaran per kapita merefleksikan meningkatnya daya beli masyarakat dan kemampuan ekonomi rumah tangga. Dilihat menurut tipe daerahnya, penduduk miskin di Papua terkonsentrasi di daerah pedesaan, di mana pada Maret 2021 ada 35,71% penduduk miskin tinggal di pedesaan, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 4,91%. Secara umum, nilai Gini rasio Provinsi Papua selama periode Maret 2015 hingga Maret 2018 mengalami tren series yang menurun. Namun pada September 2018 mengalami kenaikan yang cukup besar dan cenderung stagnan hingga kondisi akhir Maret 2021. Pada Maret 2021, Gini rasio Provinsi Papua mencapai 0,397. Secara umum pada periode Maret 2013 hingga Maret 2021, tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Tercatat presentasi penduduk miskin pada periode tersebut turun sebesar 4,66% pada Maret 2013 menjadi 26,86% pada Maret 2021. Selama periode 2013 hingga 2020, Papua telah berhasil meningkatkan umur harapan hidup saat lahir sebesar 1,48 tahun. Pada tahun 2010, UMH di Papua hanya sebesar 64,31 tahun, dan pada tahun 2020 telah mencapai 65,79 tahun. Angka harapan lama sekolah Provinsi Papua terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 11,08. Begitu juga dengan angka rata-rata lama sekolah yang tercatat sebesar 6,69 poin pada tahun 2020. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Papua tahun 2020 adalah 2,32%. Nilai ini mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2019 yang mengalami kontraksi bahkan hingga minus 15,75%. Yang disebabkan karena masa transisi penambangan dari tambang terbuka Grasberg menuju tambang bawah tanah oleh PT Freeport Indonesia. Penduduk usia kerja di Provinsi Papua pada periode Februari 2021 berjumlah 2.494.062 orang, naik hampir 45.000 orang dibandingkan Agustus 2020. Pada Februari 2021, dari total penduduk usia kerja yang ada di Papua, 73,47% merupakan angkatan kerja. Angka tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Meskipun angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, yakni Februari 2020, TPAK Provinsi Papua menunjukkan peningkatan sebesar 1,31% dibandingkan kondisi Agustus 2020. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan yang besar terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pada masa kepemimpinan Bapak Lukas NMB. Pengelolaan dan pemanfaatan yang memadai atas dana otonomi khusus di Provinsi Papua merupakan kunci keberhasilan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah Provinsi Papua, Papua Go International. Terima kasih. Akan kita kolaborasikan dan kita koordinasikan dengan Badan Percepatan Pembangunan sehingga bisa kita lebih cepat bergerak menuju cita-cita dan harapan kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekda Provinsi Papua yang telah memberikan gambaran yang utuh perjalanan 21 tahun otonomi khusus di tanah Papua. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua DPRD Provinsi Papua untuk menyampaikan pandangannya dan saran masukan. Izin saya sekalian mengajak Yang Mulia Ketua DPRD bisa berdiri sama-sama. Pak Wapres yang kami hormati dan kami banggakan, saya mengajak Pak Yang Mulia Ketua DPRD karena kami telah beberapa kali rapat melihat perkembangan yang ada di tanah Papua. Sehingga akan saya bacakan apa yang menjadi kesepakatan kita bersama. Pertama-tama saya atas nama
Masyarakat Papua mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat dengan adanya otsus yang ada di tanah Papua. Kita bisa melihat tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, ya, dalam hal ini Pak Sekda atau pemerintah daerah, menunjukkan bahwa semua pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, semua menunjukkan angka yang meningkat sampai dengan usia hidup bagi masyarakat di tanah Papua. Itu menunjukkan bahwa pembangunan di tanah Papua berhasil dan bisa membantu kami di masyarakat Papua dalam pelaksanaan undang-undang otsus, dan juga kita telah melihat beberapa hal. Kami mohon nanti arahan Ketua Bapak sebagai Ketua Percepatan Pembangunan Papua. Ada beberapa hal yang kami melihat setelah keputusan daerah ekonomi baru atau yang pemekaran 3 provinsi baru ini. Tentu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama, sehingga yang sesungguhnya menjadi rakyat ada di tanah Papua bisa menikmati pembangunan yang sama. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang telah kita sepakati. Kami dan MRP telah membahas beberapa kali, dan juga pemerintah provinsi yang kami mengundang untuk menyampaikan. Yang pertama adalah dengan kebijakan pemerintah pusat untuk membagi langsung dan transfer provinsi-provinsi yang ada di tanah Papua, terutama kami Provinsi Ilu dan 3 daerah pemekaran yang baru. Itu terjadi pembagian transfer pusat kepada daerah yang mengakibatkan di Provinsi Papua itu mengalami penyusutan sebesar 73%. Yang awalnya tahun 2022 kami Papua mengelola 7,7 T dari uang transfer pusat. Saat ini dengan kebijakan pemerintah pusat membagi lewat Menteri Keuangan, kita Papua di tahun 2023 hanya mendapatkan 2,3 T. Untuk Papua Selatan 1,5 T. Untuk Papua Tengah 1,8 T. Untuk Papua Pegunungan 2 T. Totalnya menjadi 7,7 T. Itu dengan pembagian seperti ini sangat memberatkan kami di Provinsi Ilu. Yang menjadi beban adalah masih beberapa komponen anggaran yang harus tetap dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua, seperti biaya pendidikan. Saya ambil satu contoh saja adalah biaya pendidikan bagi beasiswa. Yang kita tahu beasiswa untuk Papua selama ini kita biayai APBD tahun 2022 kami membiayai 420 miliar. Tapi dengan pemotongan tadi kami hanya mendapatkan 2,3 miliar T. Maka di tahun 2023 kami DPRP hanya bisa membiayai 100 miliar. Itu artinya ada kekurangan 320 miliar. Kami mohon kebijakannya, karena kalau kami tidak membiayai ini akan menjadi masalah bagi anak-anak kita yang kuliah di luar negeri maupun di dalam negeri. Ini harus menjadi kebijakan kita, karena dengan 100 miliar ini kita hanya bisa mungkin 2-3 bulan ke depan.
Setelah itu kami tidak bisa membiayai lagi karena apapun hari ini masih dibiayai oleh kami pemerintah provinsi, sehingga tidak menimbulkan berpolemik di kemudian hari dan hari kita harus pulang karena masa depan mereka. Yang kedua adalah di bidang kesehatan, di mana saya berikan contoh di Rumah Sakit Dok 2 itu kita membiayai biasanya 300 miliar di tahun 2022. 2023 kami hanya bisa membiayai 200 miliar. Rumah sakit AB 158 miliar di tahun 2023 kami hanya bisa membiayai 80 miliar. Sama dengan rumah sakit jiwa juga adalah di 260 miliar menjadi 20 miliar. Kenapa kami menyampaikan ini? Karena kami di Papua punya jaminan Papua sehat, dan ini kami punya masyarakat dari kampung yang sakit datang dan kami membiayai 100% dibiayai oleh kami pemerintah provinsi Papua. Kalau terjadi pemekaran dan biaya ini tidak ada. Saat ini walaupun rakyat kita sakit di Merauke, di Asmat, di Nabire, Paniai, juga Intan Jaya, mereka akan dirujuk ke rumah sakit Dok 2 yang rumah sakit rujukan yang ada cuma ada di provinsi Papua. Dan ini menjadi beban. Kalau mereka datang dan kita tidak bisa melayani, orang Papua akan merasa tidak ada manfaat dari pemekaran yang terjadi di Papua. Kita mohon ada kebijakan sehingga semua pelayanan kesehatan, pendidikan tidak menjadi masalah di kemudian hari. Yang ketiga adalah masalah pemerintahan. Belanja pegawai pun sama, izin sampai saat ini pegawai masih semua 100% di provinsi itu. Kemampuan kita tidak bisa membiayai 100%. Yang APBD 2022 kita membiayai 1,1 T. Kami saat ini hanya bisa menganggarkan 700. Ini akan berdampak kepada kinerja pegawai yang ada di provinsi Papua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mewakili teman-teman di DPRP dan MRP. Kami mohon kiranya masa bakti dari MRP bisa diperpanjang sampai dengan terbentuknya MRP yang baru, karena dalam masa sidang kami DPRP masih membutuhkan MRP untuk memberikan pertimbangan dalam sidang-sidang perkasus yang akan dibahas di DPRP, sehingga pemerintahan tidak terhenti karena proses perkasusnya tidak bisa berjalan. Yang ketiga adalah kami DPRP dan MRP diangkat dengan proses pemilu dan juga rekrutmen. Ini kami diangkat sampai dengan masa, terutama DPRP diangkat sampai dengan hasil pemilu sampai dengan 2024. Namun saat ini telah terjadi pemekaran. Kami DPRP dan kursi pengangkatan mempunyai konstituen atau wilayah dapilnya dari 28 kabupaten dan 1 kota. Saat ini kabupaten itu sudah menjadi pemekaran provinsi baru. Dalam melaksanakan tugas, kami DPRP ingin dapat kebijakan dari Wapres untuk kita tetap datang untuk menemui dan mengawasi di wilayah-wilayah yang konstituen kita memberikan suara kepada kami dan juga aspirasi yang mereka berikan akan menjadi tetap akan kami perjuangkan, sehingga kami mohon kebijakan apakah kita masih tetap bisa melaksanakan tugas di 28 kabupaten dan 1 kota sesuai dengan amanah atau daerah pemilihan kita masing-masing. Proses yang terakhir adalah yang keempat, dengan terbentuknya provinsi daerah otonomi baru yang membagi wilayah provinsi Papua menjadi 4 provinsi.
di mana pada pemilihan umum tahun 2019 alokasi kursi bagi keterwakilan rakyat Papua di DPR RI jumlahnya 10 kursi maksud kami. Maka kami mengusulkan agar dalam pemilihan umum anggota DPR RI pada pemilu umum tahun 2024 agar masing-masing provinsi, termasuk kami provinsi induk dan pemekaran, masing-masing kami dapat alokasikan minimal 4 kursi setiap provinsi pemekaran dan provinsi induk, sehingga jumlah keseluruhan keterwakilan rakyat Papua di DPR RI sebanyak 16 kursi dengan mempertimbangkan luas wilayah, aksesibilitas dan konektivitas. Tentu kalau kami sadar bahwa kalau kita melihat dari jumlah penduduk, jumlah pemilih DPT, kita tidak akan mendapatkan 4. Kami hanya mendapatkan 3 sesuai dengan undang-undang. Tetapi kami ingin dapat kebijakan khusus karena ini adalah otonomi khusus. Kami melakukan pemekaran juga dengan otonomi khusus. Kami juga ingin keterwakilan kami di DPR RI juga menjadi kebijakan khusus sehingga masyarakat Papua lebih banyak punya keterwakilan di DPR RI dan bisa menyuarakan semua aspirasi yang ada di tanah Papua, sehingga paling tidak setiap komisi di sana kami bisa mempunyai satu keterwakilan anggota dari perwakilan Papua yang ada di komisi-komisi di DPR RI, sehingga harapan kita adalah aspirasi kita bisa didengar oleh pemerintah pusat, tapi juga lebih banyak program pembangunan yang datang ke kami di Papua, dan tujuannya adalah memberikan kesejahteraan bagi kami di tanah Papua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon ada kebijakan khusus bagi kami di Papua. Terima kasih untuk kehadiran Pak Wapres di sini. Terima kasih karena sangat merespon dari apa surat yang kami telah buat kepada Pak Wapres. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati Pak Wapres dalam tugas dan tanggung jawabnya. Saya berikan kesempatan. Terima kasih kami mewakili DPP dan MFP. Apa yang saya sampaikan adalah menjadi keputusan kami berdua. Mungkin saya dan Ketua MFP akan menyerahkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Papua Bapak Joni Banua, dan juga yang mulia Ketua Majelis Rakyat Papua Bapak Timotius Murid, dan tentu beserta Wakil Ketua DPRP dan juga Wakil Ketua MRP dan para Pokja Agama, Pokja Perempuan dan Pokja Adat. Mohon izin Bapak Wakil Presiden, selanjutnya kami mohon izin juga perwakilan dari kabupaten kota yang ada di wilayah Tanah Tabi. Mungkin secara khusus kami menyapa Bapak Bupati Mambera Moraya, ini yang paling ujung sekali di Provinsi Papua, khususnya di wilayah Tabi, dan juga senior kami. Kami persilakan mungkin Bapak Bupati dengan waktu 2-3 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang sudah hadir di tanah Papua, kami beri aplaus kepada Bapak Wakil Presiden. Sedikit pengalaman
dari wakil presiden ke wakil presiden yang pernah datang di tanah Papua, ini wakil presiden Saudara Muhammad, saya masih SMA di Mobil. Yang kedua wakil presiden Ibu Megawati Soekarno Putri, dan yang hadir sekarang Bapak wakil presidennya sekarang, luar biasa Bapak Jokowi dan Bapak wakil presiden. Kehadiran Bapak sebagai orang tua kami untuk bisa melihat cerita hati kami yang anak Papua, yang bangsa yang ada di tanah Papua ini. Secara langsung seperti ini, kami merasakan bahagia. Nama saya Dr. Bupati Mamberamo Raya. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Karena masalah pendidikan, kesehatan sudah disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kami dan Yang Mulia Majelis Rakyat Papua. Singkat saja, wilayah saya Mamberamo Raya itu sungai Amazonnya Indonesia, itu sungai Mamberamo. Jadi di bidang infrastruktur yang saya mau sampaikan kepada Wakil Presiden, tolong perhatikan pembangunan infrastruktur di Pantura tanah Papua ini. Bukan hanya Pantura, itu bukan di Jawa saja Bapak Wakil Presiden, di Papua juga ada Pantura, rantai utara Papua, yang menghubungkan konektivitas dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarni, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten Waropen, dan terus sampai kepada Kabupaten Nabire yang ibu kota Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Maaf, bukan Papua Tengah. Dan kami dari pemerintah daerah sudah memulai membuka akses infrastruktur ini. Dan Sungai Mamberamo Raya itu kami punya tikungan yang bisa dibangun hanya 200 meter. Selebihnya itu ada 1000 meter, 800 meter, 900 meter. Ada satu tempat yang bisa menghubungkan jembatan itu untuk mempersatukan jalur Pantura. Kemudian sumber daya energi yang akan direncanakan bangun di Sungai Mamberamo Raya akan menjadi konektivitas dari Mamberamo Raya menghubungkan Kabupaten Sarni, Kabupaten Jayapura dan wilayahnya sampai Rungguai, dan Kabupaten Waropen, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, dan ujungnya Kabupaten Pegunungan Bintang. Jadi ada 9 atau 8 kabupaten yang akan menjadi konektivitas. Dan sumber daya alam kami Mamberamo Raya cukup kaya dan raya. Makanan bisa keluar dari situ, ikan terbuang. Hanya kami memohon supaya infrastruktur yang bisa dibangun mulai dari daerah transmigran Bongo, wilayah Sarni, menuju ke Kasnaweja, dan kemudian menyeberang Sungai Mamberamo yang 200 meter itu menghubungkan ibu kota Kabupaten Mamberamo Raya Promeso. Dan yang terhormat Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, waktu menjadi Wamen di PUPR beliau sudah datang melihat dan sudah meletakkan pembangunan infrastruktur itu. Karena itu dalam kesempatan ini percepatan pembangunan yang diketuai oleh Bapak Wakil Presiden dan Pak Wamen, kami sudah ajukan program ini infrastruktur dari Bongo sampai ke Mamberamo Raya, tembus Waropen sampai Nabire, kemudian dari Meteor jembatan gantung yang dari Meteor turun lewat batas Yalimo, Mamberamo Tengah, terus turun Tolikara punya ujung sampai dengan Puncak Jaya. Kami sudah bangun, sekarang sudah kurang lebih 10 kilo. Dan untuk menghubungkan ke Bongo kami sudah bangun dari APBD kita memulai sudah 12 kilo. Jadi kami mohon supaya pembangunan bandara kita bisa dibangun sana karena daerah kami cukup sulit. Kami harap supaya setiap kabupaten punya bandara agar supaya mudah terkoneksi dengan pelayanan-pelayanan pemerintah. Kurang lebihnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Yang tertulis kami sudah menyampaikan ke Bapenas lewat Bapak Dr. Felix Wanggai. Beliau sudah terima kami dan semua program itu kami sudah serahkan. Kami menunggu realisasi dalam program percepatan di bawah pimpinan Bapak Wakil Presiden. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.
kasih Bapak Bupati Manggarai Raya yang menyampaikan kondisi Manggarai Raya yang strategis dan juga beberapa harapan ke depan. Selanjutnya kami mempersilakan secara sekilas kepada Bapak Pangdam untuk menyampaikan situasi dan juga harapan-harapan ke depan dalam mendukung langkah-langkah percepatan kesejahteraan di tanah Papua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden selaku Ketua Badan Pengarah Papua, Bapak Wamen, Dapri, Pak Sekda, Forkopimda, Bapak Bupati, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta hadirin sekalian yang mungkin mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama Pak, saya mungkin mewakili juga dengan dari rekan dari kepolisian dan BIN untuk menyampaikan tentang perkembangan situasi Papua terakhir saat ini dihadapkan dengan pendekatan dari aspek keamanan dan pertahanan TNI Polri. Yang pertama Pak, bahwa pelaksanaan kegiatan operasi TNI yang sesuai kebijakan Bapak Panglima TNI terakhir, yaitu mengutamakan pendekatan operasi teritorial, kami laporkan bahwa sampai dengan saat ini sangat-sangat memuaskan. Jadi ada beberapa tempat yang dulunya di pegunungan yang tidak menerima kehadiran TNI Polri sekarang sudah menerima. Bahkan ada beberapa kegiatan bersama masyarakat, misalnya pembangunan gereja itu juga yang bangun dari aparat TNI Polri, tapi yang jaga dari masyarakat adat yang ada di wilayah. Namun tidak mengesampingkan bahwa gangguan itu masih ada. Tapi dibandingkan dari tahun ke tahun sebelumnya, saat ini gangguan terus tidak sampai dengan menimbulkan suatu kontak tembak yang lama atau yang berdampak terhadap masyarakat. Jadi tidak ada hanya kontak satu tembakan, dua tembakan, tapi itu juga sifatnya mungkin hanya ganggu gusar istilahnya kami Pak. Nah, dari melihat pendekatan ini, maka kami sekaligus menyarankan bahwa berkaitan dengan penggantian Panglima TNI, bahwa kebijakan pendekatan teritorial yang dilakukan oleh TNI Polri ini tetap dilakukan dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang berbasis sosial kemasyarakatan. Yang menjadi kendala Pak, memang di daerah, kalau di daerah pesisir itu sedikit kendalanya, tapi kalau di pegunungan peran serta dari stakeholder terkait Pak, kementerian untuk bersama-sama dengan kami untuk membangun wilayah-wilayah yang terpencil sesuai dengan tadi dilaporkan oleh Bapak Sekda. Mudah-mudahan ini dalam waktu ke depan apabila DOB ini sudah berjalan dan fokus pembangunan terarah sampai dengan pedalaman, kami dari TNI Polri siap sebagai mitra untuk mendukung pemerintah baru untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan. Yang kedua, kami laporkan masalah penyelesaian kasus-kasus Pak. Memang beberapa waktu ketika kami masuk ke sini ada kasus-kasus yang bisa dianggap besar Pak, seperti kasus mutilasi, kemudian kasus pelanggaran di MAPI, dan terakhir kasus di Kerong. Semua kasus-kasus ini memang ada dua pendekatan yang kita lakukan, pendekatan adat, sosial kemasyarakatan, dan pendekatan hukum. Sesuai dengan perintah dari pimpinan Panglima TNI bahwa pendekatan hukum tetap dilakukan sampai dengan proses hukum ini selesai. Dan sampai dengan saat ini proses hukum telah berjalan. Kami membuka lebar
akuntabilitas dan transparansi dari penyelesaian ini, sehingga masyarakat Papua yang mungkin dalam hal ini menjadi korban dari suatu peristiwa itu bisa mendapat informasi, menjamin bahwa hukum itu diperlakukan rata, jadi tidak ada perbedaan. Sedangkan yang lainnya masalah kerjasama dengan pemerintahan baru DOD, kami laporkan bahwa saat ini memang belum ada kodam baru, tapi yang ada adalah Korem. Saya sudah memerintahkan para danrem untuk menjadi ujung tombak Forkopimda di wilayah DOD baru, seperti di daerah pegunungan, ada Provinsi Papua Pegunungan, itu nanti Korem 172, kemudian Provinsi Papua Tengah itu Korem 174, lagi 173, dan di Papua Selatan adalah Korem 174. Kami berharap perhatian terhadap masyarakat pedalaman, khususnya kerjasama TNI Polri dengan stakeholder terkait di bawah kepemimpinan Bapak ini semakin terakselerasi guna mempercepat pembangunan di tanah Papua yang kita cintai ini. Demikian Pak, kami laporkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Sakti Om. Terima kasih Bapak Pangdam, tentu dengan langkah-langkah pendekatan sosial teritorial yang selama ini dilakukan. Sebelum arahan akhir dari Bapak Wakil Presiden, kami mempersilakan kepada Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan beberapa poin dengan waktu yang tersedia. Ada beberapa hal tentu yang disampaikan dari sisi dampak kebijakan pemekaran dari aspek politik, dan juga nanti ada yang terkait dengan dampak skenario pembiayaan yang ke kabupaten kota dan juga ke provinsi baru. Kami persilakan Bapak. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Sekda Provinsi Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua, Bapak Bupati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ketua DPRD, Ketua MRP, dan Bapak Ibu sekalian, saya sedikit ingin menjelaskan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD Papua terkait dengan apa yang disampaikan. Yang pertama adalah masa jabatan keanggotaan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, bahwa keanggotaan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat telah berakhir tanggal 20 November untuk Papua dan 21 November untuk Papua Barat. Ya, jadi kami secara internal rapat dipimpin oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah menyepakati untuk memperpanjang masa jabatan keanggotaan Majelis Rakyat Papua sampai dengan terbentuknya Pamsel, kemudian kita akan memilih keanggotaan Majelis Rakyat Papua yang baru. Nah, karena 3 DOP yang baru di Papua Selatan nomor Undang-Undang 14, Undang-Undang 15 di Papua Tengah, dan Undang-Undang 16 di Papua Pegunungan, sehingga akan terbentuk majelis yang baru di 3 DOP yang baru, termasuk dengan Majelis Rakyat Papua di Provinsi Induk. Nah, memang surat dari Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan tanggal 4 Februari tahun 2021 untuk melakukan pemberitahuan kepada Gubernur Papua dengan akan berakhirnya masa jabatan Majelis Rakyat Papua. Namun karena dinamika yang berkembang sampai dengan pemekaran sehingga proses tidak berjalan dengan mulus. Nah, dengan sekarang akhirnya Undang-Undang 14, 15, 16 dan akan terbentuk dengan keanggotaan Majelis Rakyat Papua yang baru, baik di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, ditambah dengan Papua Barat, dan satu lagi Papua Barat Daya. Papua Barat Daya kemarin sudah disahkan oleh DPR, ya. Sekarang kami lagi proses pengundangan, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai karena Papua Barat Daya akan ikut pemilu serentak di tahun 2024.
Nah, kenapa Perpu juga belum keluar? Karena kita masih menunggu Papua Barat Daya yang telah disahkan kemarin dan sementara dalam proses penggunaan. Nah, terkait dengan pembentukan Majelis Rakyat Papua ini kita perpanjang sampai dengan bulan Juni tahun 2023 yang akan datang. Nah, ini kenapa mekanisme ini kita lakukan? Karena ini untuk mengisi kekosongan baik Majelis Rakyat Papua yang ada di Provinsi Induk di Papua maupun Papua Barat, sambil kita akan membentuk pansel. Karena itu pada kesempatan yang baik ini saya mohon dukungan dari Bapak Gubernur Provinsi Papua, Papua Barat dan para PJ Gubernur ini. Mari kita bentuk pansel bersama-sama sehingga proses seleksi ini bersamaan kita jalan. Jadi kalau hari ini keanggotaan Majelis Rakyat Papua masih tergabung dengan 28 kabupaten dan 1 kota, nanti untuk induk ini akan terseleksi cuma hanya 8 kabupaten dan 1 kota, jadi kurang lebih ada 9. Sehingga Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan memfasilitasi proses seleksi yang tadi kita lakukan. Jadi MRP akan ada di Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah dan Papua Induk, kemudian Papua Barat dan Papua Barat Daya. Jadi ini kurang lebih ada sekitar 6 provinsi yang kita akan dalam proses seleksi keanggotaan Majelis Rakyat Papua. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPR tadi, kita sudah perpanjang, kemarin sudah ada arahan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk kita perpanjang sampai dengan Juni tahun 2023 yang akan datang. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan soal pembiayaan, Pak. Pembiayaan tadi, pembebanan biaya soal ASN. ASN memang kurang lebih 11.000 pegawai itu masih bertumpu di Provinsi Induk. Nah, sekarang kami membuka kesempatan kepada Pak Sekda untuk membuka ruang para pegawai yang akan dimutasi ke 3 DOB yang baru. Ya, ini proses ini terbuka untuk supaya pembiayaan itu bisa dapat dilakukan. Kalau semua 11.000 menjadi beban tanggungan dari pemerintah Provinsi Induk, memang apa yang tadi disampaikan biaya pasti cukup besar. Saya dari kemarin diskusi dengan Pak Sekda, kurang lebih untuk belanja pegawai itu 1,5 triliun. Ya, ini cukup besar sekali. Kemudian terkait dengan soal subsidi biaya rumah sakit. Nah, di dalam kesimpulan rapat sementara kemarin yang kita lakukan bersama Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri tanggal 23 November kemarin, bahwa pembebanan biaya rumah sakit kita akan bebankan kepada provinsi masing-masing. Jadi wilayah Papua Selatan akan ditanggung oleh provinsi yang bersangkutan. Jadi katakanlah Merauke, Mapi, Bovendigul dan Asmat akan rujukan itu dibiayai oleh pemerintah provinsi yang bersangkutan. Demikian pula untuk Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Jadi tidak akan terbebani biaya oleh ini. Namun ini dalam konteks ini kita akan rapatkan bersama minggu depan. Ya, DPRD akan mengundang Gubernur Papua dan 3 PJ Gubernur di Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan untuk kita akan rapatkan, diskusikan bersama untuk carikan solusi yang terbaik. Kemudian terkait dengan soal beasiswa tadi dengan pembebanan biaya yang kurang lebih sekitar 300 miliar yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa kami DPRD akan menjembatani, memfasilitasi untuk kita akan lakukan profiling ulang mahasiswa-mahasiswa yang dari Papua Selatan, kemudian Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Kalau kita profiling, nanti akan pembebanan biaya kita akan serahkan kepada DOB masing-masing. Ya, katakanlah kalau jumlah dari Papua Selatan 32 orang, itu yang akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kalau Papua Pegunungan katakan 100 orang, itu nanti akan dibiayai oleh Provinsi Papua Pegunungan. Nah, ini yang nanti akan kita sepakati bersama sehingga tadi kekhawatiran biaya semua ditanggung oleh pemerintah provinsi tidak terjadi. Namun yang akan jadi kekecualian bagi kita adalah terkait dengan soal keanggotaan DPR. Karena keanggotaan DPR ini akan masa jabatan akan berakhir di tahun 2024 dan semua akan bertumpul di sini dari masing-masing dapil yang telah dimekarkan. Maka ini akan menjadi diskusi khusus antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bappenas, Kementerian Keuangan untuk dengan pemerintah Provinsi Induk untuk kita diskusikan bersama soal terkait dengan budgeting anggaran. Nah, kita akan mengundang secara resmi minggu depan, akan kita rapatkan difasilitasi oleh
Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Kalau terkait dengan soal infrastruktur, nanti mohon arahan dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu beberapa hal yang bisa saya tambahkan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya untuk melengkapi penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri, kami silakan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dirjen Perimbangan Keuangan, untuk melengkapi waktunya 2-3 menit ke depan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Indonesia, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Sekda Provinsi Papua, Bapak Ibu pimpinan di tanah Papua sini, Bapak Ibu sekalian hadirin, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, shalom. Mohon izin Bapak Wakil Presiden, kami melengkapi saja dari sudah banyak disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri. Kami terus berkoordinasi di pemerintah pusat, kami di Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri dan juga Bappenas. Rapat terakhir memang ini kita perlu sudah diputuskan, kita sedang menyiapkan solusi dari beberapa concern, beberapa isu yang diangkat oleh Bapak Ketua dari DPRP. Itu sudah menunjukkan kami juga, dan kami juga terus mempersiapkan juga bukan hanya yang Papua saja, tapi juga yang Papua Barat dengan adanya pembicaraan dengan di Papua Barat Daya. Menjelaskan juga bahwa memang bukan hanya undang-undang khusus saja yang di perhatian kami, sebagai perhatian Bapak Ibu juga, kita juga akan terapkan undang-undang HKPD mulai tahun 2023. Kami sudah mempersiapkan juga beberapa aturan turunannya, misalnya terkait dengan PDRT, pajak dan retribusi daerah misalnya, itu pun akan ada peraturan baru yang menjadi perhatian buat kita semua, terutama para pimpinan daerah yang akan terdampak dengan penerapan aturan baru tersebut. Tapi yang soal khusus tadi, kami bersama Kementerian Dalam Negeri terus mencarikan solusi supaya mudah-mudahan sampai akhir tahun sudah ada jalan keluarnya. Mungkin demikian bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kami kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Keuangan yang memberikan penjelasan tambahan dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya kami memohon kesediaan arahan dari Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus atau BPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati Wakil Menteri Dalam Negeri, Dirjen Kementerian Keuangan, Bapak Sekda yang mewakili Bapak Gubernur, Ketua DPRD, Bapak Pangdam dan Bapak dari seluruh Forkopimda Provinsi Papua, Bapak Bupati dan Wali Kota, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama, saya merasa bersyukur bahwa hari ini saya bisa bertemu Bapak dan dalam rangka memantapkan dan peningkatan pembangunan percepatan kesejahteraan di Papua. Jadi saya sudah mendengarkan beberapa usulan dari DPRD, dari Pangdam, dari Bapak Bupati, dan tadi kita sudah sampaikan oleh Kementerian Negeri, Dirjen.
Dan yang perlu saya sampaikan bahwa ada 21 November yang lalu Provinsi Papua baru saja memperingati hari otonomi khusus, dan tanggal tersebut juga menandakan bahwa saat ini kita telah memasuki 21 tahun pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Tadi sudah disampaikan, dan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 yang mengatur tentang otonomi khusus Papua ini, kita ini memasuki babak baru dalam pengelolaan Papua. Kita harus lihat. Saya mengapresiasi tadi Pemda Papua, BPP, dan juga MRP yang telah mengelola Otsus dengan segala dinamikanya. Saya juga harap bekerja bersama dapat semakin menjadikan kebijakan. Namun masih ada berbagai pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan dengan tuntas. Dalam forum ini saya ingin menekankan beberapa hal. Pertama, perubahan otonomi khusus merupakan suatu yang wajar yang dalam proses siklus kebijakan nasional untuk mencari sesuatu yang lebih baik lagi, karena kita membangun Papua dengan lebih baik lagi. Perubahan ini memerlukan masa transisi, utamanya untuk menata arsitektur Otsus baru, dan perubahan juga dapat membawa dampak tersendiri. Dan seperti disampaikan tadi, ada hal-hal yang harus diselesaikan secara khusus dampak-dampaknya. Namun kesemuanya ini patut kita sikapi dengan optimisme. Kita yakin bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Termasuk jumlah berapa anggota DPR nanti, saya kira nanti akan dibahas lebih lanjut bersama dengan KPU. Yang kedua, untuk itu saya instruksikan kepada para menteri terkait agar menyepakati jalan tengah di dalam merumuskan penyelesaian masalah yang mungkin timbul di dalam transisi. Berikan perhatian semua pada upaya penataan perubahan skenario dalam khusus serta dampaknya bagi beberapa kebijaksanaan daerah seperti kapasitas fiskal akibat pemekaran, kartu keuangan sehat yang tadi diikutin, kemudian juga beasiswa orang Papua asli, juga kebijakan nanti terkait dengan saya minta di parlemen dan menyelesaikan. Dan ketiga, negara telah menetapkan kebijakan pembentukan provinsi baru di tanah Papua. Kehadiran provinsi baru ini akan disikapi bahwa ini merupakan game changer. Jadi kunci yang akan mengubah desain pembangunan dan pelayanan publik sehingga lebih dekat pada masyarakat. Jadi tidak terlalu jauh, tapi kita dekatkan dengan masyarakat. Meskipun secara administratif terdapat perbedaan, tetapi Papua sebagai satu kesatuan sosial budaya tetap terjalin dalam rumah besar tanah Papua. Papua walaupun tidak
Papua tetap satu, banyak pelayanan administratif yang berbeda. Yang keempat, Undang-Undang Otsus 2021 memberikan amanat baru dengan lahirnya badan khusus yang disebut Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua BPP dan Otsus Papua. Ini yang baru ya sejak Undang-Undang 2001. Ini menjadi tugas sekaligus kesempatan bagi kita semua untuk meletakkan fondasi bagi masa depan Papua. Selanjutnya saya mengajak semua pihak untuk memperkuat pola sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi di tingkat pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota, termasuk mengoptimalkan kemitraan dengan para pihak yang terkait dan ingin harmonisasi juga dengan penanganan masalah keamanan. Saya tetap setuju bahwa pendekatannya pendekatan teritorial, yaitu pembangunan kesejahteraan, tetapi tetap penegakan hukum. Dan siapa saja yang melanggar itu harus ditegakkan. Ini satu hal yang menegakkan keadilan yang menjadi sesuatu yang niscaya sebetulnya kalau kita jaga supaya masyarakat tidak merasa tenang, merasa aman, tidak diskriminasi. Itu penegakan. Siapa yang bersalah, siapa yang melakukan tindakan, nah itu ditegakkan. Saya minta Pemda agar memilih kegiatan quick-win yang sudah solusi cepat yang menyentuh masyarakat untuk dituangkan di dalam rencana aksi tahun 2023-2024. Jadi supaya mana yang quick-win. Tadi Pak Bupati juga menyampaikan hal-hal yang menjadi mulai infrastruktur ini akan kita sinkronisasi dengan memang rencana induk. Kita membangun Papua ini ada rencana induk percepatan pembangunan Papua. Ini yang saya kira Pak Wamen dengan usulan itu nanti disinkronkan sehingga dana induk ini menjadi semacam acuan. Dana induk itu adalah rencana yang dari pusat, dari Pemda, provinsi, dan dari kabupaten. Itu disinkronkan sehingga dan juga dari usulan-usulan masyarakat, ya, baik masyarakat adat, masyarakat agama, pemuda, dan perempuan. Ini semua ditampung, kemudian dibuat menjadi rencana hidup percepatan pembangunan Papua yang sudah sampai dalam 41. Dan terakhir, kita semua ingin mewujudkan tanah Papua yang inklusif dan damai. Nah ini yang menjadi masalah. Di samping membangun kesejahteraan, membangun Papua yang maju, membangun Papua yang sejahtera, juga Papua yang damai. Nah kita harus semua pihak mengambil peran bagaimana Papua ini damai, tenang, sehingga pembangunan kita tidak terganggu. Ini mungkin perlu ada usaha bersama-sama dari semua kelompok masyarakat meyakinkan bahwa kesejahteraan itu bisa kita peroleh dan kita dalam suasana yang damai. Yang kedua, mari duduk bersama menemukan solusi dan merumuskan jalan untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan di tanah
insya Allah Papua akan bukan tidak ketinggalan dengan daerah lain. Saya yakin dengan potensi yang ada di Papua, Papua akan lebih sejahtera dari provinsi yang lain. Intinya kita damai, kita tenang, tidak ada konflik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa berkati lindungannya dan memberkati kita semua. Dan saya kira Tuhan ini Tuhan yang sangat berharga buat kita semua dan buat saya, dan mari kita niatkan kita ingin memulai membangun Papua dengan semangat yang baru, tekad yang baru, dan dengan desain yang baru, dan akan menghasilkan hasil yang optimal untuk Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua atas himbauan, arahan, dan ajakan kepada kita semua untuk menunaikan tugas-tugas kita di dalam percepatan pembangunan dan percepatan otonomi khusus di tanah Papua. Ada pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1963 yang kami bacakan, dan ini pernyataan yang ada di Kompleks Kodam. Menarik sekali pernyataan dari Bapak Presiden Soekarno. Kami bacakan, hayo kita bangun Irian Barat bersama-sama. Hayo kita bercanut tali banda bersama-sama. Membuat Irian Barat itu satu zamrud yang indah dalam sabuk Indonesia yang melingkari Katulistiwa ini. Terima kasih arahan dari Bapak Wakil Presiden, dan selanjutnya kami mempersilakan kepada MC untuk menindaklanjuti acara operasionalisasi Sekretariat PBB. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta Bapak Wakil Presiden. Selanjutnya kita akan masuk dalam peresmian operasional Sekretariat Badan Pengarah Papua yang akan ditandai dengan pemukulan tifa. Dimohon untuk mendampingi Bapak Wakil Presiden, Wakil Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Ketua MRP serta Ketua DPRP untuk mendampingi Bapak dalam pemukulan tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini 29 November 2022 Sekretariat Badan Pengarah Papua BPP telah bersedia ditempatkan di Gedung Keuangan Negara Kota Jayapura. Kita berharap kehadiran BPP ini semakin memperkuat percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sekretariat Badan Pengarah Papua saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan pertolongannya dan memberkati setiap upaya yang kita lakukan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu bersama 1, 2, 3, 2, 1. Kami ucapkan terima kasih dan kami silakan untuk kepada Bapak Wakil Presiden untuk dapat
duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita bersama-sama akan menyaksikan penayangan video perjalanan Badan Pengarah Papua. Dana otonomi khusus mulai disalurkan untuk Papua sejak 2001 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dana otsus disalurkan dalam rangka pembangunan di Provinsi Papua demi tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Papua. Setelah berjalan 20 tahun, pemerintah pusat melanjutkan penyaluran dana otsus dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaan, yakni PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua dan PP Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. Otonomi khusus memasuki babak baru dengan beberapa perubahan agar penggunaannya lebih tepat sasaran dengan penekanan pada fungsi pendidikan dan kesehatan. Salah satu perubahannya dengan adanya penguatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana otsus oleh badan khusus yang bertugas untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi. Badan khusus dimaksud lahir dengan diterbitkannya Perpres Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang kita kenal dengan nama Badan Pengarah Papua atau BPP. BPP diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan beranggotakan Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan serta satu orang asli Papua perwakilan setiap provinsi di Papua. Untuk membantu operasionalisasi dan mendukung pelaksanaan tugas BPP, selain ditunjuk Sekretaris Eksekutif di Jakarta, juga dibentuk Sekretariat BPP di Provinsi Papua. Operasionalisasi Sekretariat BPP dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat BPP didukung oleh Pokja yang terdiri atas perwakilan kementerian atau lembaga, akademisi, profesional, dan representasi orang asli Papua, serta dapat melibatkan perwakilan Pemda sesuai kebutuhan BPP. Sejalan dengan perannya sebagai Sekretariat BPP dalam mengawal pelaksanaan otsus di Papua, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua juga menjalankan peran sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan sesuai PRK Nomor 76 Tahun 2022. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, baik sebagai Sekretariat BPP maupun instansi vertikal Kementerian Keuangan, antara lain konsultasi publik penyusunan perpres, audiensi dengan Pemda, FGD peran Kanwil DJPP Provinsi Papua dalam tata kelola otonomi khusus, pembahasan raperdasi dan raperdasus, pelaksanaan PP Nomor 106 dan PP Nomor 107, rapat percepatan pembangunan kesejahteraan Papua melalui kemitraan dengan Persekutuan Gereja-Gereja Papua, hingga pendampingan kepada Gubernur Papua dalam evaluasi rencana anggaran dan program kabupaten kota. Melalui keberadaan Sekretariat BPP yang dekat dengan masyarakat Papua, kita yakin kesejahteraan masyarakat Papua dapat cepat tercapai. Otsus tentang Papua orang firman.
Hadirin yang kami hormati, demikianlah telah tersaksikan bersama penayangan video perjalanan BPP, dan dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita di hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dapat berlingkup dan hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini saya ketua Pengarah Pembangunan Papua bertemu meresmikan kantor sekretariat Papua PB, kemudian juga bertemu dengan beberapa masyarakat ke Provinsi Papua, Wakil Gubernur dan DPRD, dan juga para bupati dan pangdam untuk membicarakan beberapa masalah yang dihadapi. Saya terdampak adanya otonomi Papua yang baru 2021 dan pembagian daerah menjadi yang tadinya satu provinsi menjadi 4 provinsi. Itu tentu ada beberapa konsekuensi baik soal anggarannya, kemudian kesehatan, yang juga masalah pendidikan, atau juga masalah kemungkinan nanti ketika akan pemilu yang akan datang, berapa pembagian daripada anggota DPRD-nya masing-masing provinsi akan dihitung kembali. Jadi beberapa yang juga laporan daripada pemerintah daerah tentang apa yang sudah dilakukan. Nah, tadi juga saya bertemu dengan tokoh-tokoh gereja dari gabungan gereja-gereja di pusat gereja di Papua Christian Center untuk juga membicarakan tentang perkembangan langkah baru pembangunan Papua dan pentingnya pemahaman dari masyarakat melalui jalur kultural, supaya antara jalur kultural dan antara kemudian dengan jalur struktural itu memiliki visi yang sama dan di dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pengaruh tokoh agama terutama gereja-gereja di Papua akan sangat penting sebagai local champion yang punya pengaruh besar. Saya kira itu. Hari ini kita mulai satu babak baru, ya, sesuai dengan undang-undang yang baru dan adanya Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Papua. Dari itu saya dapat sampaikan. Assalamualaikum.
Itu saja. Untuk beasiswa mereka yang kuliah hanya di Papua saja atau yang termasuk yang di Korea? Semua, total semua beasiswa yang ada di dalam Papua, luar Papua, di Indonesia dan di luar negeri. Itu artinya kita ada kekurangan 320. Siapa yang harus membiayai? Toh ini walaupun sudah mekarkan, adik-adik kita yang ada dari Lapago, ada dari Mepago dan sebagainya, semua masih dibiayai oleh kita. Belum dipindahkan ke provinsi yang baru. Bagaimana kita mensiasati supaya membiayai mereka? Ini yang masalah pendidikan. Salah satu dari masalah pendidikan. Tentu masih banyak masalah tenaga guru dan sebagainya. Yang kedua adalah masalah kesehatan. Rumah sakit Dok 2, AB, rumah sakit jiwa itu ada di Provinsi Papua. Di mana contoh rumah sakit Dok 2 itu kurang lebih 300-an miliar. Hari ini kami hanya bisa membiayai 200-an. Padahal kita tahu rumah sakit ini menjadi rumah sakit rujukan dan rumah sakit yang melayani Papua sehat di sana. Kami punya saudara-saudara yang ada di Lapago, Mepago, ya, Anima yang sakit masih dirujuk ke rumah sakit kita di sini. Bagaimana kita bisa membiayai? Sehingga kita minta ada langkah-langkah khusus. Yang ketiga adalah kepegawaian. Kami masih ada kurang lebih untuk kepegawaian ini kita butuh 1,1 T di tahun 2022. Harusnya 2023 juga akan sama karena pegawai itu dipindahkan ke pemekaran. Hari ini kami hanya mampu membiayai 700-an. Iya. Artinya ada kekurangan di sana. Itu beberapa DPRP yang masih utuh menjadi satu kesatuan dan tugas yang ada di wilayah MRP. Ini semua yang kita minta kebijakan khusus dari Wapres untuk percepatan, sehingga harus ada langkah-langkah konkret oleh pemerintah pusat, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian. Ini akan berdampak masalah kalau tidak diselesaikan. Dari solusi dari DPRD sendiri seperti apa? Kita tawarkan yang pertama adalah pemerintah pusat menambah uang kepada pemerintah provinsi. Ataukah yang kedua, meminta ini menjadi urusan bersama oleh pemerintah provinsi pemekaran. PJ-PJ harus kita kumpul dan berkomitmen untuk membiayai bersama-sama untuk bagaimana mengurangi dari yang ada di sana atau ada MOU untuk pembiayaan, sehingga siapapun masyarakat Papua, orang Papua yang sakit, yang ada di Aningha, yang ada di Lapago, sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit Dok 2, kita wajib membiayai mereka. Tidak boleh diabaikan karena uang, tapi nyawa atau pelayanan kepada orang Papua itu menjadi nomor satu. Itu yang tadi kita sampaikan kepada Pak Pres dan bila akan mengambil langkah-langkah. Kita berharap dalam waktu singkat akan tadi disampaikan kemungkinan dalam 1-2 hari ke depan kita akan dapat koordinasi sehingga bisa menjawab. Dengan semua pejabat-pejabat ini? Tentu kami minta dengan semua pejabat gubernur, juga pemerintah terkait, terutama Menteri Keuangan yang telah membagi dana transfer tanpa melihat ada masalah-masalah lain yang harus dibiayai bersama-sama. Kami nggak punya rumah sakit lain, kami nggak punya, jadi semua akan dirujuk ke sini. Itu yang akan. Yang berikut adalah kami DPRP juga menyampaikan bahwa kami DPRP diberikan suara, dipilih oleh rakyat dan konstituen kita yang ada di wilayah-wilayah 28 kabupaten dan 1 kota yang hari ini sedang bertugas di DPRP. Dengan pemekaran yang baru, ya, kita berharap kami DPRP masih tetap bisa mengawal aspirasi atau melaksanakan tugas kita di 28 kabupaten dan kota, sehingga tidak dipotong karena alasan wilayah
sudah menjadi provinsi baru dan sebagainya. Bagaimana kalau kita tidak, kami dipilih oleh rakyat dan aspirasi harus kita serap setiap saat. Itu amanat undang-undang dan kami dilantik dengan itu soal masa bakti. Nah, ini yang berbeda dari badan, kan sudah ada di zaman SBY, badan percepatan impres. Ini yang berbedanya apa Pak dari badan pengarah? Apakah berbedanya hanya satu kantornya sudah dipilih dari anggota atau ada lagi? Kalau kami melihat adalah badan ini dipimpin langsung oleh Wapres yang bisa melakukan koordinasi lintas kementerian, sehingga menurut kami percepatannya bisa dilakukan. Kalau dipimpin oleh salah satu Menko dan orang yang tidak, bagaimana bisa mengumpulkan lintas kementerian? Itu nilai plus yang menurut kami adalah baik, karena dipimpin langsung oleh Wapres yang bisa langsung meminta koordinasi atau ya bahasa-bahasanya bisa memerintah. Berarti selama ini mandatnya di situ aja kan di. Menurut kami begitu. Kalau masih ada koordinasi sana sini, ya harusnya sebagai Wapres bisa langsung minta Menteri A ini menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan. Karena itu hal yang penting dan mendesak untuk rakyat. Kita berharap itu yang dilakukan oleh Pak Wapres yang dipercayakan sebagai Ketua Percepatan Pembangunan. SDM, pendidikan, kesehatan harus menjadi fokus. Yang terakhir adalah kita tahu telah terjadi pemekaran dan dalam aspirasi yang kami dapat di DPRD, ya, semua pernyataan fraksi dan juga masyarakat sampaikan kepada kami bahwa kami minta keterwakilan orang Papua di DPR RI harus lebih banyak. Itu afirmasi harus kita berikan kepada kami orang Papua. Tadi kami sampaikan, kami minta minimal 4 setiap provinsi pemekaran. Jadi artinya kalau kemarin kami satu provinsi hanya Papua itu 10 kursi, ya. Kalau kasih kursinya 10, kali ini kita minta masing-masing provinsi 4, maka kita akan dapat 16. Itu bahwa namanya afirmasi untuk orang Papua. Keterwakilan orang Papua di pemerintah pusat, di DPR RI, maka kami yakin bahwa semua aspirasi kita akan disuarakan lebih banyak oleh anggota kita setelah kita di DPR RI. Tapi juga banyak program-program yang bisa kita perjuangkan lewat kementerian terkait untuk Papua. Ini saya sampaikan bahwa kita minta dalam waktu singkat itu harus diselesaikan. Kalau tidak ada pembiayaan, adik-adik mahasiswa kita akan pulang. Mereka akan, masa depan mereka akan terganggu. Itu poin. Jumlah, saya harus dapat pasti. Saya akan sampaikan jumlahnya. Data kami ada, saya tidak hafal total. Sampai dengan ini. Itu